Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 3831. Faqala al-muallif rahimahullah, al-halimu, orang yang aris itu sayyidun, menjadi pemuka, menjadi pemimpin fid dunya, baik di dunia, wa sayyidun, dan menjadi pemuka fil akhirah, besok di akhirat. Hadis ini riwayat Khatib, derajatnya dhaif, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Yang dimaksud sikap aris itu adalah sikap seseorang tidak cepat marah sehingga dia bisa menguasai nafsunya ketika emosi. Itu namanya sikap aris. Emosi muncul itu kan biasa, Pak. Ada sesuatu menyebabkan emosi kita muncul. Nah, pas emosi muncul, bisa menahan tidak? Bisa ngatur tidak? Kalau bisa ngatur sehingga masih teratur, masih tertib ucapannya maupun tingkah lakunya, ini namanya aris. Tapi kalau setiap marah, lempar piring, teriak-teriak dan sebagainya, ini tanda bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya, ini namanya tidak aris. Nah, orang yang aris itu akan menjadi pemuka di dunia maupun di akhirat, dimuliakan oleh manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 32. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah hiya sab'ul mathani, itulah 7 ayat yang diulang-ulang. Alladzi utitu, yang saya diberi akan dia, wal Qur'anul azim, dan bacaan yang agung. Hadis ini menunjukkan fadilahnya surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu nama lainnya adalah surat Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa disebut surat Alhamdulillahi rabbil alamin? Karena dimulai dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama dengan surat Yasin. Kenapa disebut surat Yasin? Karena dimulai dengan Yasin. Surat Toha dimulai dengan Toha dan sebagainya. Yang dimaksud as-sab'ul mathani, ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, 7 yang diulang-ulang. Karena setiap hari kita membaca 17 kali di dalam sholat fardu kita, diulang-ulang terus. Tafsiran yang kedua, as-sab'ul mathani, 7 pujian. Karena di dalam surat Al-Fatihah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mathani bisa diartikan sana atau pujian. Hadis 33. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran, wa ummul kitab, dan induknya Al-Kitab, wa sab'ul mathani, dan 7 yang diulang-ulang atau 7 pujian tadi. Disebut induknya Al-Quran karena Al-Fatihah itu mencakup semua ilmu yang ada dalam Al-Quran, diringkas pada surat Al-Fatihah. Sehingga bisa dikatakan surat Al-Fatihah itu adalah intisari dari Quran. Atau dengan kata lain, surat Al-Fatihah adalah daftar isi Al-Quran. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa nama lain dari Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Maka pendapat Hasan Al-Basri yang memakruhkan istilah Ummul Kitab tidak benar,
wong hadisnya ini sahih. Ini ditulis dhaif di sini, tapi kalau Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Maka kata Hasan Al-Basri, ini makruh menggunakan istilah umul kitab, tidak benar, tidak makruh. Bahkan Rasul menggunakan istilah ini. 34. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dafnul banat, mengubur anak perempuan yang mati. Minal makrumat, termasuk dari kemuliaan. Maksudnya menyebabkan kemuliaan bagi orang tuanya besok di akhirat. Tetapi hadis ini dhaif, bahkan Syekh Albani katakan palsu. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya ketika anak mati disyariatkan kita mengucapkan alhamdulillah, bukan karena senang tetapi karena terima dengan takdir Allah. Hadis ini memang dhaif, tetapi kita temukan hadis yang sahih menunjukkan hal itu, yaitu hadis yang bicara tentang Baitul Hamdi. Ada seseorang anaknya mati, Allah tanya kepada malaikat, kalian cabut nyawa anaknya? Dijawab iya. Kalian cabut nyawa buah hatinya? Dijawab iya. Allah tanya, apa yang diucapkan oleh hambaku tadi? Dijawab, dia memuji engkau dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah katakan kalau begitu bangun untuk dia satu rumah di surga, namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka ini menunjukkan disyariatkannya mengucapkan alhamdulillah ketika keluarga ada yang mati, ya. Bukan senang tapi apa? Terima. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu matinya lebih akhir daripada putri-putri beliau. Karena hadis ini ada ceritanya. Putri Nabi namanya Ruqayyah wafat. Maka sambil menguburkan putrinya, beliau ucapkan hadis ini, dafnul banat minal makrumat. Tapi memang hadis ini tadi ya dhaif tadi, tapi bahwasanya Rasulullah didahului wafat oleh putrinya Ruqayyah itu benar. Beliau punya 4 putri, Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab. Semua dari 4 putri ini wafatnya sebelum Nabi selain Fatimah. Nabi wafat, kemudian 6 bulan Fatimah wafat. Tapi semua putrinya wafat sebelum beliau. Karena itu siapapun yang kehilangan anaknya mati duluan, nggak usah terlalu sedih sampai teriak-teriak dan sebagainya. Rasulullah juga begitu, sama, semua putri beliau wafatnya sebelum beliau. 35. Alhamdu, ucapan pujian itu, alhamdulillah itu ra'sus syukri, adalah puncaknya syukur. Ma syakarallah, tidaklah bersyukur kepada Allah abdun, seorang hamba, la yahmaduh, yang tidak memuji Allah. Hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi bahwasanya alhamdulillah itu adalah puncak syukur, itu ucapan para ulama seperti itu memang. Syukur dengan alhamdulillah itu bedanya apa? Kalau alhamdulillah itu hanya ucapan mulut, hanya perbuatan mulut. Tapi kalau syukur itu perbuatan 3, perbuatan mulut, perbuatan hati, dan perbuatan anggota tubuh. Itu semuanya disebut syukur. Makanya para ulama katakan syukur ada 3 macam. Syukur dengan hati kita mengakui nikmat ini dari Allah. Syukur dengan mulut, ucapan kita alhamdulillah. Syukur dengan anggota tubuh ketika kita beramal yang baik. Ini berarti mensyukuri nikmat Allah anggota tubuh kita ini. Nah, maka ucapan alhamdulillah itu puncak syukur, maksudnya adalah dari 3 syukur tadi, itu yang paling tampak ya ucapan alhamdulillah. Karena kalau hati mengakui nikmat itu dari Allah, itu enggak tampak. Siapa yang tahu kalau hati kita mengakui nikmat Allah? Ya kita sendiri, orang-orang sekitar kita enggak tahu. Tapi kalau mulut kita mengucapkan alhamdulillah, semua orang di sekitar kita tahu semuanya. Maka disebut sebagai puncaknya syukur karena itu, ya. Disebut puncak karena apa?
paling tampak. Kalau amalan manusia itu belum tentu baik. Misalnya orang-orang munafik itu ya sholat. Apakah berarti sholatnya itu syukur? Enggak. Kenapa? Karena ternyata sholatnya tidak ikhlas. Jadi kalau ucapan alhamdulillah sangat tampak menunjukkan apa? Itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Islam kita disyariatkan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya alhamdun, orang-orang yang paling utama besok di akhirat adalah orang-orang yang selalu ucapkan alhamdulillah. Riwayat Tabarani. Maka dulu saya pernah safar dengan seorang kiai ke Gombong. Di tengah perjalanan terjadi musibah, mobil nyerempet mobil yang lain. Maka saya dengar kiai tadi mengucapkan alhamdulillah. Ini orang paham ini, Pak. Kenapa ada musibah malah alhamdulillah? Nah, orang dapat musibah itu ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan orang sabar. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi tidak bersulo. Nah, itu sabar. Tingkatan berikutnya lagi ridho. Ridho berarti apa? Menerima apapun yang dikasihkan oleh Allah. Itu di atas sabar itu, Pak. Kalau sabar itu di bawahnya. Kalau tingkatannya lebih tinggi, ridho. Tingkatan di atasnya lagi tidak hanya ridho, tapi senang. Dapat musibah, senang. Kenapa senang? Karena di balik musibah ini ada kehendak baik dari Allah. Allah menghendaki kebaikan untuk saya, maka saya dikasih musibah. Alhamdulillah. Maka kalau kiai tadi mengucapkan alhamdulillah karena senang, berarti tingkatnya sudah paling tinggi. Nah, saya nggak tahu beliau mengucapkan alhamdulillah itu karena ridho atau karena senang. Kalau karena senang berarti tingkatnya sudah pol sudah. Monggo. Saya dulu waktu ayah saya meninggal, saya kan nggak menemui ayah saya. Saya mengucapkan alhamdulillah itu masih salahkan bahwa belum tahu hadis itu. Oh ya, ya panjenengan mengucapkan alhamdulillah pas bapak wafat disalahkan orang-orang karena orang-orang taunya alhamdulillah itu syukur. Alhamdulillah bapakku mati, dikira apa namanya bersyukur. Padahal maksudnya adalah alhamdulillah terima. Yaitu karena orang-orang belum paham saja. Tapi memang ya orang mengucapkan alhamdulillah itu ya macam-macam. Bisa saja seorang istri diberitahu suaminya mati, alhamdulillah senang. Kenapa? Setiap hari kamplengi karo suami ini. Maka alhamdulillah serati kamplengi meneh. Bisa saja ya. Tapi bukan itu sebenarnya yang dimaksud, yaitu adalah terima terhadap musibah. 36. Alhamdu 'ala ni'mah, memuji Allah atas nikmat. Amanun, itu merupakan keamanan li zawaliha, untuk hilangnya nikmat tadi. Maksud hadis ini supaya nikmat tidak hilang, kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, saya tambah nikmatnya. Maka meskipun hadis ini secara sanad didhaifkan Syekh Albani, tapi maknanya sahih sesuai ayat tadi. Makanya para ulama mengatakan, man lam yashkurin ni'mah faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, berarti dia sudah menyebabkan lenyapnya nikmat tadi. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa yang mensyukuri nikmat berarti sudah mengikat dengan tali supaya nikmatnya tidak pergi kemana-mana. Ini perkataan saya temukan dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Satu kitab tipis, isinya ucapan-ucapan kebijaksanaan beliau dalam pengajiannya, ditulis oleh murid-muridnya, diberkahi oleh Allah, maka sampai hari ini masih dipelajari orang.
disebut kitab hikam, diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Terutama orang-orang NU ini paling terkenal Pak kitab hikam ini. Nah, saya udah ngaji kitab hikam di Jakarta sekali, di Semarang sekali, terus Semarang Selatan sekali, berarti 3 kali ngaji kitab hikam ini dari guru-guru yang datang dari luar negeri. Baik, kita lanjutkan. 37. Al-humratu, warna merah, min zinati syaitan, termasuk dari perhiasan setan. Maksudnya disenangi setan. Tapi hadis ini mursal, maka hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Maka kalau panjenengan suka warna merah, nggak apa-apa. Karpet masjid itu ada yang hijau, ada yang merah. Yang suka hijau itu karena hadisnya menunjukkan Rasulullah suka warna hijau. Karena adalah ahabul alwan, warna paling dicintai oleh Nabi adalah al-khudrah, warna hijau. Ini hadis riwayat Tabarani sahih. Tapi yang suka warna merah karena dia mengatakan warna merah itu lebih cerah, sehingga kalau saya masuk ke masjid warnanya cerah, jadi senang saya. Enggak apa-apa. Tapi ya masing-masing punya apa? Kecenderungan ya. Yang cenderungnya hijau saya yakin karena hadis tadi. Kalau cenderungnya merah ya memang merah itu lebih apa? Cerah daripada warna hijau tua karpet ini. Kemudian apakah hukum memakai baju warna merah bagi laki-laki diperselisihkan oleh para ulama? Saya temukan sampai ada 7 pendapat. Saya bacakan satu persatu ya, cepat aja. Pendapat pertama mengatakan boleh mutlak, kedua dilarang mutlak, ketiga haram kalau merahnya dahsyat, kalau ringan nggak apa-apa, 4 makruh kalau merahnya untuk berhias, tapi kalau di dalam rumah saja nggak apa-apa. Yang kelima, yang tidak boleh itu adalah yang dicelup dengan warna merah setelah ditenun. Ditenun dulu baru diwarnai merah, itu yang dilarang. Pendapat berikutnya, yang dilarang itu yang diwarnai dengan usfur, merah khusus. Tapi kalau merah yang lain bukan usfur boleh. Pendapat ketujuh ini pendapatnya Ibnu Qayyim, kalau warnanya merah total itu dilarang. Kalau ada putihnya atau warna lain nggak apa-apa. Nah, ini semuanya pendapat-pendapat para ulama tentang hukum boleh tidak pakai baju warna merah. Adapun sebab dilarangnya baju warna merah bagi laki-laki itu salah satu dari 2. Satu, ada kalanya warna itu khusus perempuan, ada kalanya warna itu khusus orang-orang kafir. Nah, maka ringkasnya pendapat yang saya pilih, selama merah itu tidak 2 ini silahkan. Merah khusus perempuan nggak boleh, untuk laki-laki. Misalnya warna apa itu? Pink misalnya. Nah, warna yang itu khusus perempuan itu kayaknya ya. Laki-laki jarang pakai itu. Nah, itu jangan dipakai. Kemudian warna khusus orang-orang kafir ya. Seperti para biksu-biksu itu. Nah, itu kan warnanya oranye khusus mereka kan ya, oranye kemerah-merahan itu ya. Nah, itu jangan dipakai. Tapi selama tidak khusus silahkan dipakai, enggak apa-apa. 38. Al-humma, demam itu min faihi jahannam, dari dahsyat panasnya neraka jahannam. Fa'abriduha bil ma, maka dinginkanlah demam dengan air. Hadis ini ditafsiri 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, demam yang kita alami itu sumbernya dari dahsyatnya panas neraka jahannam, merembet ke dunia, mengenai sebagian orang jadi demam. Tafsiran yang kedua, demam itu dari dahsyatnya panas jahanam, maksudnya orang yang terkena demam maka seolah-olah dia sudah terkena neraka jahanam, sehingga dosanya dihapuskan oleh Allah. Orang-orang yang belum dihapuskan dosanya oleh Allah di dunia, maka nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka supaya dosanya dihapuskan. Nah, ada orang-orang yang oleh Allah dosanya sudah dihapuskan di dunia. Caranya gimana? Kasih demam. Maka fungsinya demam seperti fungsinya neraka di akhirat. Neraka di akhirat untuk orang-orang beriman menghapuskan dosa.
demam juga menghapuskan dosa. Karena itu berdasarkan tafsiran yang kedua ini, kalau kita mengalami demam malah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bahkan para ulama mengatakan, saking banyaknya fadilah demam ini, saking banyaknya hadis yang disampaikan tentang fadilah demam ini, sampai-sampai beberapa sahabat Nabi itu berdoa kepada Allah, Allahumma sallit alayyal humma. Ya Allah, berikanlah kepada saya demam terus-menerus, supaya dosanya hilang terus-menerus. Ini saya tidak menyarankan doa ini, tapi kalau panjenengan pengen silahkan, saya tidak melarang. Doanya gimana? Allahumma ya Allah sallit alayyal humma, jadikanlah demam itu menguasai saya terus menerus. Maka ada beberapa sahabat Nabi itu setiap hari demam, tidak pernah berhenti karena doanya dikabulkan oleh Allah. Siapa mereka? 1. Sa'ad bin Mu'adz. 2. Ubay bin Ka'ab. Ini diantara sahabat-sahabat Nabi yang doanya seperti itu, minta demam setiap hari. Kalau saya lebih suka, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya minta sejahtera dunia akhirat. Di dunia tidak demam-demam, tetapi di akhirat diampuni dosanya oleh Allah semuanya. Enak tak lagi? Daripada demam-demam susah malah. Tapi para sahabat itu ya pintar mereka. Ya Allah, berikanlah kepada saya demam, tapi tidak menghalangi dari haji, tidak menghalangi dari umrah, tidak menghalangi dari jihad, tidak menghalangi dari sholat jamaah. Nah, disebutkan 4 supaya 4 ini masih tetap bisa dilakukan. 40 ayat 39 ya. Al-humma, demam itu kirun, satu alat tukang pandai besi, min jahannam, dari neraka jahannam, atau ububan dari neraka jahannam. Fama aswabal mu'min, maka apapun yang menimpa orang beriman minha darinya, kana haddahu minan nar, itulah bagian dia dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya, kalau kita sudah kena demam di dunia, maka besok di akhirat aman dari neraka. Kenapa? Karena sudah disegerakan siksaan nerakanya di dunia, yaitu demam itu ya. Jadi demam itu diambil dari neraka. Nih bagian kamu di akhirat tak kasih di dunia, tapi besok sudah nggak kena lagi ya. Maka kalau kita demam itu malah alhamdulillah, karena kita berarti Allah kehendaki supaya tidak masuk neraka. 40. Al-humma kirun min jahannam fanahuha, maka singkirkanlah demam angkum dari kalian bil ma'il barid, dengan air yang dingin. Gimana cara kita menghilangkan demam dengan air dingin? Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan dituangkan sedikit pada bagian leher, maka demamnya akan menjadi ringan. Pendapat yang kedua mengatakan dicuci tangan dan kaki. Tangan, ini kan ujung, kaki juga ujung ya. Jadi ujung-ujungnya dicuci. Maka nanti semua tubuhnya akan menjadi menjadi berkurang panasnya. Kata Imam Munawi, cara-cara yang disebutkan oleh para ulama itu silahkan diambil mana yang cocok untuk kondisi masing-masing. Tidak harus satu cara untuk semua kondisi. Misalkan panjenengan kalau memegang air tangannya saking dinginnya karena demam, saking dinginnya terasa airnya tadi sampai gemetaran, ya berarti jangan pakai cara itu. Malah nanti gemetaran nggak bisa berhenti, pakai cara yang lain. Cara yang ketiga, kata Imam Suyuti, paling sahih cara mendinginkan demam adalah yurasya baina sadr wal jambi, dipercikkan air antara dada sampai lambung ya, antara dada dengan lambung. Nah, ini dipercik air. Berarti di tengah badan tapi pinggir, tengah badan tapi pinggir. Nah, cara yang paling dahsyat ini cara yang dipakai Imam Iraqi. Dia berendam di air yang mengalir, menghadap aliran air. Jadi kalau alirannya dari timur ke barat, maka berarti dia menghadap ke arah timur, sehingga wajahnya menghadapi arah aliran air tadi.
Kemudian mengucapkan Bismillah isfi abdaka saddiq rasulaka, dengan nama Allah, ya Allah sembuhkan hambamu ini, benarkanlah sabda nabimu. Merendamnya itu dilakukan setelah sholat subuh, 3 kali mencelupkan tubuh ke dalam sungai belum ya. Dilakukan selama 3 hari. Nah, Imam Iraqi melakukan ini karena ada hadis riwayat Tirmidzi menyuruhkan seperti itu. Siapa yang demam silahkan nyelam ke dalam air sungai 3 kali celupan 3 hari pada subuh. Nah, ini saya nggak cocok nih Pak. Wah demam nih malah penyelup, ya, tambah ngeri banget nih. Tapi kata Imam Iraqi, saya pernah mencoba hadis ini, ternyata di sungai Nil ternyata saya sembuh dari demam saya. Kemudian sampai mati tidak pernah lagi mengalami demam. Jadi itu demam terakhir diatasi dengan cara dalam hadis dhaif ini. Memang hadis dhaif untuk fadilah amal seperti ini enggak apa-apa, Pak. Yang penting panjenengan bisa melakukan saja. Kalau enggak bisa melakukan jangan dipaksakan. Nanti kalau mati malah saya yang disalahkan gara-gara nyampaikan hadis yang dhaif ini. Adik saya itu pernah nyiapkan es batu di kamar mandi. Saya tanya, ini es batu untuk apa? Untuk mandi. Nah, kenapa mandi kalau pakai es batu? Saya lagi demam katanya. Jadi dia demam, untuk cepat dingin katanya, caranya mandi dengan es batu. Ini cocok atau tidak untuk panjenengan terserah. Kalau untuk saya belas ra cocok. Saya demam tuh pegang air udah keder-keder, kedinginan. Apalagi pakai es batu, bolehlah. Apa mati atau tidak saya nggak tahu. Tapi untuk adik saya cocok. Badannya memang agak gede. Kalau saya kan agak kerempeng. Nah, mungkin karena badan itu yang menyebabkan caranya jadi berbeda-beda. Nah, jadi ringkasnya cara mendinginkan demam ini diperselisihkan oleh para ulama. Silahkan pakai manapun cara yang cocok untuk panjenengan. Rasulullah tidak memberikan cara tertentu. 41. Al-humma kirun min jahannam, wahya, dan demam itu nasibul mu'min, bagian orang beriman, minan nar, dari api neraka. Ini sudah sama ya dengan sebelumnya. Jadi kalau sudah dapat demam di dunia maka aman dari siksa neraka. 42. Al-humma, demam itu hadzu ummati, bagian umatku, min jahannam, dari neraka jahannam. Ini juga sama maksudnya, tapi hadis dengan lafal seperti ini hadisnya palsu kata Syekh Albani. 43. Al-humma, demam itu tahuttu, menggugurkan al-khataya, dosa-dosa, kama, sebagaimana tahuttu, menggugurkan asyajaratu, pohon itu, waraqaha, daun-daunnya. Ini hadisnya maknanya sahih, bahwasanya demam menggugurkan dosa-dosa. Tapi lafal seperti ini memang sanadnya dhaif. Saya tampilkan lafal yang sahih. Yusqitu al-khataya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang demam itu, la tasubbi al-humma, kamu jangan mencela demam, fa innaha tulhibu khataya bani adam, karena demam itu melenyapkan dosa-dosa manusia, kama yudhibul kiru khabathal hadid, sebagaimana alat tukang pandai besi melenyapkan teyengnya besi. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, ini yang lafalnya sahih seperti ini, tudhibu khataya. Kemudian ini dosanya gugur seperti pohon menggugurkan daun. Ini keserupaannya dalam hal apa? Keserupaannya adalah dalam hal rontoknya semua daun. Ketika musim kering tiba, itu pohon-pohon seringkali daunnya rontok total, nggak ada yang tersisa. Nanti kalau turun hujan maka daunnya muncul lagi. Nah, maka maksudnya juga sama. Demam yang kita alami itu bisa merontokkan dosa total apabila kita sabar menghadapi musibah demam tadi. 44. Al-humma, demam itu ra'idul maut, adalah utusannya kematian. Wasijnullah, dan penjaranya Allah fil ardi, di bumi. Hadis ini dhaif.
Yang dimaksud ra'idul maut, utusannya kematian, maksudnya demam itu diutus oleh kematian. Wahai demam, datanglah kepada orang itu supaya dia bersiap-siap akan mati. Jadi maksudnya orang yang demam disuruh siap-siap menghadapi kematian, itu maksudnya. Kalau kamu mengalami demam, kamu siap-siap. Kenapa? Karena sering kali demam kemudian ditutup dengan mati. Maka seolah-olah mati itu bisiki kita, siap-siap ya, kamu sudah tak kirimi utusanku yaitu demam. Mati membisikkan kepada kita, kamu sudah saya kirimi utusanku yaitu demam, nanti beberapa hari lagi saya akan datang kepada engkau. Maka kalau masih punya kezaliman kepada orang, minta halalnya. Punya utang kepada orang, lunasi utangnya, supaya mati dalam keadaan sudah bersih dari tanggungan-tanggungan. Itu maksudnya. 45. Al-humma ra'idul maut, demam itu adalah utusannya kematian. Wa hiya sijnullah fil ardi lil mu'min, itu adalah penjaranya Allah di bumi bagi orang beriman. Yuhbasu biha abdahu, yahbisu biha abdah, Allah menahan dengan demam tadi hambanya, idza syaa, jika mau, fafattiruha bil ma, maka ringankanlah demam itu dengan air. Ini hadis ini mursal, maka dhaif. 46. Al-humma, demam itu haddu kulli mu'min, bagian setiap orang beriman, minan nari, dari api neraka. Hadis sahih, maksudnya sama dengan sebelumnya. Yang sudah kena demam berarti insyaallah aman dari neraka. 47. Al-humma haddul mu'min minan nari yaumal qiyamah, demam itu bagian orang beriman dari neraka besok di hari kiamat yang disegerakan di dunia. 48. Al-humma haddu kulli mu'min minan nar, demam bagian orang beriman dari neraka. Wa humma lailatin, demam satu malam, tukaffiru khataya sanatin, menghapuskan dosa-dosa satu tahun, mujarramatin, sempurna. Jadi kalau panjenengan demamnya semalam suntuk dari maghrib sampai subuh, maka dosa setahun genap habis. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, belum ada penjelasannya, ditulis sendiri. Kenapa ya? Demam semalam menghapuskan dosa setahun. Maksudnya nalarnya gimana? Itu dijelaskan oleh para ulama. 1. Karena kalau seseorang demam, itu demam menyeluruh pada seluruh tubuhnya. Demam itu nggak pilih-pilih tempat. Beda dengan pusing. Pusing cuma di kepala, Pak. Perut kita nggak ngalami pusing. Tapi kalau demam, semua dari kepala sampai kaki terasa demam. Nah, sementara manusia ini terdiri dari 360 persendian. Berarti semua persendian tadi kemasukan demam. Makanya wajar kalau dosanya setahun diampuni. Setahun itu juga 360 hari. Jadi setiap harinya itu untuk itu sebanding dengan 1 persendian tadi. Ini jawaban pertama dari para ulama. Jawaban yang kedua, konon ada teori dalam kedokteran bahwa orang yang demam itu kekuatannya jadi turun, dan turunnya itu tidak akan pulih total kecuali kalau sudah 1 tahun lewat. Tapi ini teori kedokteran ya. Sebagian dokter mengatakan begitu. Anda demam, maka kekuatannya turun. Bisa pulih ketika sembuh, tapi nggak total. Akan pulih total kalau sudah lewat setahun. Nah, makanya menghapuskan dosa selama 1 tahun penuh. Ini semuanya pendapat-pendapat para ulama ya. Boleh diterima, boleh tidak, bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya mencari-cari apa hikmah kenapa kok bisa dosa setahun diampuni. 49. Al-humma syahadatun, demam itu adalah mati syahid. Maksudnya kalau kita demam kemudian mati, matinya mati syahid. Tapi hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Adapun hadis yang sahih, mati syahid ada 7 macam, Asyhadatu sab'un. Mati syahid itu ada 7
selain terbunuh di medan perang, yaitu yang terkena ta'un, yang tenggelam, yang terkena runtuhan, yang sakit perut mati, kemudian terbakar, kemudian mati di bawah sesuatu yang kena reruntuhan, berarti datil jambi dari penyakit yang lain. Kemudian wanita mati melahirkan, nah ini semuanya adalah mati syahid yang hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun demam, nah ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir ini, karena saya juga agak sakit ini tenggorokan. 3850. Al-hammamu, tempat pemandian umum, kalau sekarang ya kolam renang, itu haramun, adalah haram ala nisa'i ummati, bagi wanita-wanita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menimbulkan perselisihan pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama, sebagian kecil ulama berpendapat wanita haram renang di kolam renang, tempat pemandian umum. Kalau mau renang boleh, tapi di kolam renangnya masing-masing. Buatlah kolam renang di rumahmu sendiri-sendiri. Tapi kalau tempat kolam renang umum, perempuan mandi sana, haram, nggak boleh. Pendapat yang kedua, mayoritas para ulama mengatakan perempuan mandi di kolam renang umum itu hanya makruh, tidak haram. Adapun hadis ini haram, ini maksudnya untuk kondisi tertentu. Pertama, ketika dia mandi di kolam renang umum membuka auratnya, itu haram. Kedua, dia mandi di tempat umum terlihat oleh laki-laki, itu haram. Kenapa haram? Karena wanita mandi di kolam renang, otomatis anggota tubuhnya terbentuk, Pak. Namanya pakai baju basah, terbentuk, kepalanya terbentuk dahsyat, kemudian dadanya terbentuk dahsyat, kemudian pantatnya terbentuk dahsyat. Nah, kalau ada laki-laki yang lihat, haram itu. Jadi supaya tidak haram gimana? Pastikan yang jaga di kolam renang itu semuanya perempuan, nggak ada laki-laki, nggak ada CCTV. Karena ada CCTV, sementara laki-laki lihat di dalam kantor, oh ini yang mandi cantik-cantik ini. Tadi masuk pakai cadar, ketika sudah renang cadarnya dibuka semua, wah cantik-cantik banget ini. Nggak boleh kayak begitu. Maka harus diyakinkan tidak ada laki-laki yang melihat supaya tidak haram. Inilah yang dapat kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.